wa kullu man adlat bi ghairi warithi fama laha hazzun minal mawarithi wa taskutul bu'da bidatil qulbi fil madhabil aula faqul li hasbi. Wa kullu man adlat bi ghairi warithi fama laha hazzun minal mawarithi wa taskutul bu'da bidatil qurbi fil madhabil aula fa kulli hasbi. Wa kullu man adlat bi ghairi warithi fama laha hazzun minal mawarithi wa taskutul bu'da bidatil qalbi fil madhabil aula fa kulli hasbi. Wa kullu man adlat bi ghairi warithi fama laha hazzun minal mawarithi wa taskutul bu'da bidatil qurbi fil madhabil aula faqul li hasbi. Wa kullu man, dan setiap orang adlat yang terhubung bi ghairi warithi dengan selain ahli waris fama laha, maka tidak ada baginya hazzun, bagian minal mawarithi, dari peninggalan harta waris. Dan setiap orang yang terhubung dengan selain ahli waris, maka tidak ada baginya bagian dari harta peninggalan warisannya. Watas kutul bu'da, dan gugurlah nasab yang jauh bidatil qurbi, dengan nasab yang dekat. Nasab yang jauh gugur, gak dapat dengan sebab adanya nasab yang lebih dekat. Fil madhabil aula, pada madhab yang lebih utama, faqul li hasbi, maka katakanlah untukku kecukupan. Artinya pendapat itu sudah cukup untukku dalam memahami. Kalau ada nasab yang jauh, maka gugur dengan sebab adanya nasab yang lebih dekat. Aku berkata, kullu jaddatin, setiap nenek, adlat ilal mayyiti, yang terhubung kepada mayit, bi ghairi warithin, dengan tanpa ahli waris, fahiya saqitatun, maka dia adalah gugur. La hazza laha, tidak ada bagian baginya, bagi si nenek,
fil mirathi pada harta warisan. Nenek yang terhubung kepada mayit yang tidak termasuk ahli waris, maka nenek itu gugur, tidak mendapatkan peninggalan harta waris. Ka ummi abil ummi, seperti ibu bapaknya ibu. Bapak ibunya punya bapak, bapaknya punya ibu. Itu namanya ummu abil ummi, ibu dari bapaknya ibu. Ibunya punya bapak, bapaknya punya ibu, nenek. Li'idla'iha, karena terhubungnya bi ghairi warithin, dengan selain ahli waris. Berarti nggak ada hubungannya dia dengan ahli waris. Wa huwa abul ummi, yaitu bapaknya ibu. Fahiya aula minhu bi adamil irsi. Fahiya, maka nenek itu aula minhu, lebih utama darinya, bi adamil irsi, dengan ketiadaan mendapatkan harta warisan. Bi adamil irsi, dengan tiada harta warisan baginya. Maka nenek yang seperti itu, dia tidak mendapatkan harta warisan. Wa idza kanal qurba wal bu'da, dan apabila adalah nenek jalur yang dekat, wal bu'da, dan nenek jalur yang jauh. Ada nenek qurba, jalurnya dekat. Ada nenek bu'da, jalurnya jauh. Al warisatani, yang keduanya adalah ahli waris. Kiltahuma, keadaan keduanya, min jihatil ummi, dari arah ibu. Ka ummil ummi, seperti ibunya ibu. Wa ummi ummil ummi, dan seperti ibu dari ibunya ibu. Ummul dengan ummu ummil Nah, ummul itu namanya al-qurba, nenek jalur yang lebih dekat. Ummu ummil ummi itu adalah nenek dari jalur bu'da, jalurnya jauh. Tetapi keduanya adalah min jihatil ummi, dari arah ibu tuh. Ibunya punya ibu, ibunya punya ibu. Itu dari jalur ibu tuh. Au kiltahuma, atau keadaan keduanya, min jihatil abi, dari arah bapak. Ka ummil ummi, seperti ibunya bapak. Wa ummi ummihi, dan ibu dari ibunya bapak. Wa ka ummil abi, dan seperti ibunya bapak. Wa ummil jaddi, dan seperti ibunya nenek. Itu dari jalur bapak tuh. Fatas kutul bu'da bil kurba, maka gugurlah nenek jalur yang jauh dengan sebab nenek jalur yang dekat. Bila khilafin, dengan tanpa khilaf, indana ay indal madhabil imam Syafi'i, dengan tanpa khilaf dalam madhab kita, yaitu madhab al-imam Asy-Syafi'i, fi surataini, dalam dua gambaran itu. Dari jalur ibu atau dari jalur bapak, manah-manah jalur yang lebih jauh, maka gugur dia dengan sebab adanya jalur yang lebih dekat. Wa in kanata,
dan jika keadaan keduanya min jihatil abi dari arah bapak, wal qurba min jihati abil abi dan jalur yang lebih dekat dari arah bapaknya bapak, wal bu'da min jihati ummil abi dan jalur yang jauh dari arah ibunya ibu, ka ummi abil abi seperti ibu dari bapaknya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya punya ibu, wa ummi ummil abi. Nah, tuh. Seperti ibu dari ibunya bapak, bapaknya punya ibu, ibunya punya ibu, ibunya punya ibu. Itu kan kalau yang pertama 3 kali, kalau yang kedua 4 kali, udah bisa dilihat. Berarti yang 4 kali itu sebutannya adalah jalurnya jalur bu'da. Kalau yang 3 kali jalurnya jalur qurba. Famin ashabina, maka dari ashab kita dalam madhab al-imam asy-Syafi'i, man ajra fi hal qaulaini sabiqaini, ulama yang menjalankan di dalamnya 2 pendapat yang telah berlalu. Qaulaini sabiqaini, 2 pendapat yang telah berlalu. Artinya apa? Bahwa al-bu'da tuskitul qurba, al-qurba tuskitul bu'da, yang dekat menggugurkan yang jauh. Faminhum, dan diantara ulama pun, man qata'a, ulama yang memastikan, dan diantara para ulama terdapat ulama yang memastikan bi annal qurba tahjibul bu'da. Itu tuh kaidahnya tuh. Bi annal qurba, bahwa nenek yang jalurnya lebih dekat, tahjibul bu'da, menghijab atau menghapus atau menolak atau menghalangi jalur nenek yang jauh. Wahuwal madhabul asahhu, inilah madhab yang paling sahih. Wa zahiru ibaratin nazimi jarayanil khilafu ghaliban fil kulli, dan penjelasan ibarat penazam, berjalanlah khilaf secara umum pada tiap-tiap itu. Walaisa kadzalika, dan bukanlah maksudnya seperti itu. Fayuhmalu ala suratil akhirati, maka didugalah atas gambaran yang terakhir, fahiya ummul abi wa ummul jaddi, yaitu ibunya bapak dan ibunya kakek. Ummul abi, bapaknya punya ibu, dengan ummul jaddi, kakeknya punya ibu. Deketan mana? Deketan ummul abi daripada ummul jaddi. Jadi kakeknya punya ibu dengan bapaknya punya ibu, maka berarti al-bu'da yang jauh itu gugur dengan sebab adanya al-qurba. Qala, penazam berkata, wa qad tanahat qismatul furudi min ghairi iskalin wala gumudi. Wa qad tanahat, dan sungguh telah berakhir, qismatul furudi, bagian-bagian yang wajib, min ghairi iskalin, dari tanpa kesulitan, wala gumudi, dan tanpa kesusahan. Aku berkata, qadintaha, telah berakhir,
bayanul furudi, bagian yang wajib-wajib, yang dapat bagian setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, itu udah selesai semuanya kita bahas. Wa bayanu mustahiqiha, dan penjelasan orang-orang yang berhak menerimanya, wadihan, secara jelas, min ghairi iskalin, dari tanpa kesulitan, wala gumudin, dan tanpa kesusahan, ai la lubsa fihi wala khafa'ah, artinya la lubsa fihi, tidak ada kesaruan di dalamnya, nggak ada saru. Lalu besafihi, tidak ada kesaruan di dalamnya, wala khofa'ah, dan tidak ada kesamaran. Maka pembahasan tentang bayanul furud dan mustahiqiha itu sudah selesai. Nanti ke depan kita akan membahas tentang babu ta'sib, yaitu tentang asobah, orang-orang yang mengambil bagian penuh tanpa ada hitungan. Kan ada ashabul furud, ada ashabul ta'sib. Kalau ashabul furud itu adalah bagian-bagian wajib, orang yang berhak menerima harta warisan. Ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang seperenam. Itu namanya ashabul furud. Kalau ashabul ta'sib artinya asobah, orang yang tidak mendapatkan bagian-bagian tertentu, bisa gede, bisa kecil, tergantung daripada bagian-bagian asobahnya itu. Itu makalah wallahu a'lam